Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu meme koin yang teman-teman semua juga banyak request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Toshi teman-teman. Dan tentu karena ini adalah pembahasan terkait meme koin, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, harapannya teman-teman selalu riset mandiri, always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan di sini ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau support saya dan juga mau follow Instagram account saya, feel free untuk mampir dan follow di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan kalau kita coba pindah sebentar ke coinmarketcap.com, di sini teman-teman akan menjumpai bahwasannya meme coin Toshi ini ada di kisaran peringkat ke 129 berdasarkan market cap-nya atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini teman-teman bisa cek sendiri dan bisa lihat sendiri melalui coinmarketcap.com. Dan buat teman-teman yang biasanya tanya, misalkan seperti ini, Bang, untuk token atau asetnya itu bisa dibeli di mana atau bisa diperdagangkan di mana? Itu cara lihatnya gampang, teman-teman tinggal mampir aja ke bagian market di aset atau token yang teman-teman maksud. Let's say di sini tokennya Toshi dan kita cek di bagian market pada coinmarketcap.com dan teman-teman akan menemukan berbagai exchange baik itu CEX maupun DEX beserta juga pair perdagangannya yang memperdagangkan dari Toshi ini sendiri. Dan tentu di sini saya tujuan kasih lihat ini adalah untuk edukasi dan informasi semata atau untuk tujuan pembelajaran aja, untuk edukasi aja dan informasi doang buat teman-teman. Dan tentu nggak ada maksud saya untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. Dan oke, di sini buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu untuk Toshi ini apa. Jadi Toshi ini itu diciptakan oleh Brian Armstrong yang merupakan CEO dari salah satu exchange yang terbesar atau salah satu exchange yang cukup besar ya, yaitu Coinbase. Dan juga nama Toshi ini terinspirasi atau diambil dari nama kucing peliharaannya si Armstrong ini. Yaitu di sini kalau teman-teman juga lihat untuk koin Toshi ini atau token Toshi ini itu dibangun di atas blockchain base yang mana kalau teman-teman kenal nih untuk base ini itu merupakan salah satu blockchain layer 2 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka sortir koin-koin di layer 2 atau blockchain layer 2, itu harusnya teman-teman kenal nih sama base ini. Karena TVL-nya juga salah satu yang terbesar ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat nih di sini untuk layer 2-nya ini adalah atau base-nya ini tuh di listing atau diluncurkan pada Agustus tahun 2023. Dan oke, di sini kalau kita pindah dari segi chartnya, maka teman-teman akan melihat bahwasannya untuk Toshi ini akhir-akhir ini baru mengalami penguatan yang signifikan teman-teman. Which is kalau kita ukur dari bawah sini ke atas, itu lebih dari 1000% teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman ya yang cuan lewat Toshi ini hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu nih teman-teman, itu melesat sangat signifikan. Dan di sini ya, actually kalau misalkan kita coba bahas dari awal teman-teman, ini tuh ada semacam pola atau semacam pergerakan pattern yang umum ya, atau quote unquote lumayan sering meskipun tidak terlalu sering juga atau beberapa lah ya kita bisa sebut, itu sering terjadi atau beberapa kali terjadi di altcoin ataupun meme coin. Nah, untuk pergerakannya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di awal dia listing itu dia menguat dengan lumayan, teman-teman. Which is kalau kita tarik dari bawah sini ke atas itu ratusan persen, lumayan banget. Dan setelah itu dia drop sangat signifikan, teman-teman. Which is ini harusnya kalau ke sini itu hampir 80 atau 90%-an lah ya. Kita coba hitung untuk penurunannya. Nah, di sini kita perlebar. Nah, itu pasti hampir 90% atau bahkan 90% lebih, teman-teman. Jadi dia udah naik sangat signifikan. Setelah itu dia koreksi atau retrace 80 sampai 90%, teman-teman ya. Dan apabila memang token atau koinnya itu bisa bertahan dan community-nya memang cukup strong, teman-teman, kalian bisa melihat dia nih konsolidasi lama banget di sini, lumayan lama. And then setelah itu kalau teman-teman lihat ya di sini ada trend line yang terbentuk, dia breakout dari trend line-nya sambil testing ke resistance-nya yang di sini, yang mana sekarang udah jadi demand area ya, dan sebelumnya adalah resistance. Dia tertahan beberapa kali and then dia retrace lagi, koreksi lagi ke demand zone-nya sekaligus testing di area trend line-nya, dan after that kalian bisa lihat boom, di sini expansion atau ekspansi yang sangat eksponensial ya. Di sini kalau kalian lihat seperti yang tadi saya ungkapkan, kenaikannya signifikan banget, lebih dari 1000-an% ini harusnya teman-teman. Kalau kita hitung dari let's say dari bawah sini ya, ini harusnya tinggi banget lah ya. Kalau sama ekornya mungkin 1000-an% lebih, teman-teman. Dan tentu ya, di sini kita akan coba bahas beberapa probability yang mungkin terjadi sama Toshi ini. Namun tentu harus kalian ingat ini sama sekali bukan ajakan menjual atau membeli aset tertentu, teman-teman.
Nah, oke, di sini kita pindah dulu ke daily. Nah, di sini kalau kalian intip ya dari daily chart, ini actually ijo banget teman-teman atau sangat bullish di sini. Kalian bisa lihat di sini candle ijo semua teman-teman ya, dikit banget candle merahnya. Dan ini juga menunjukkan ya bahwasannya buyers ini strong dan bahkan masih banyak buyers yang tertarik untuk membeli Toshi ini teman-teman. Mungkin banyak yang chase the pump dan sebagainya, tapi saya sendiri tidak menyarankan teman-teman sama sekali untuk chase the pump ya teman-teman. Lebih baik kalau misalkan teman-teman tertarik nih buat membeli aset tertentu atau koin tertentu atau token tertentu, mungkin kalau lagi naik signifikan seperti ini sangat tidak disarankan untuk mengejar pumpnya dan lebih baik untuk tunggu zona retracement ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama Toshi ini, dan mungkin ya kemungkinan pertama yang menurut saya probability cukup besar adalah ada potensi memang untuk Toshi ini koreksi dulu teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih. Pertama, secara RSI atau stochastic RSI ini posisinya sudah sangat overbought atau jenuh jual, jenuh beli teman-teman, atau overbought ya. Di sini sangat jenuh beli, which is kita udah berada di area overbought atau jenuh beli ini cukup lama. Dan di sini juga ada psikologi pasar yang mencerminkan actually di area sini teman-teman itu ada penjualan teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini ketika bodinya coba closing di atas sini teman-teman itu sangat sulit. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini ekornya panjang-panjang ya. Bahkan kalau kita hitung dari segi ekornya aja ke bawah teman-teman itu puluhan persen teman-teman. Yang berarti di sini ada tekanan jual juga teman-teman. Meskipun memang tekanan buyersnya juga masih lumayan kuat ya. Tapi di sini kalian harus notice bahwasannya ada orang yang quote on quote buang barang teman-teman. Mungkin di sini dia udah merealisasikan profitnya, mungkin ada orang-orang yang udah beli di bawah dan take profit di atas, dan itu wajar banget. Sehingga ada tekanan jual yang lumayan signifikan teman-teman ya. So, maka dari itu berbekal beberapa informasi tersebut, ada potensi memang untuk Toshi ini untuk retrace dulu atau ke koreksi dulu ke bawah sini teman-teman. Which is target terdekatnya adalah demand area di sini atau demand zone di sini. Dan di sini ya, kalau kalian notice juga di sini saya rapin dulu untuk markingnya. Di sini di demand area ini ada area fair value gap teman-teman atau imbalance. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu fair value gap atau biar nggak asing namanya adalah imbalance atau inefisiensi juga bisa disebut demikian. Dimana di bagian imbalance ini teman-teman kalau kalian notice di sini tuh belum ke-fill sama sekali teman-teman ya, dan beririsan dengan demand area atau demand zone di bawah sini. So memang ada potensi untuk Toshi ini ada potensi secara berkala mungkin akan koreksi dulu untuk fill dari demand zone di sini beserta nge-fill juga untuk fair value gap-nya yang di sini teman-teman. Which is itu adalah kemungkinan yang pertama ya. Ditambah kalau kita coba cek nih dengan menggunakan Fibonacci teman-teman, kita coba gunakan Fibonacci seperti biasa, kita tarik ke atas ini namun kita coba presisiin sedikit. Dan teman-teman itu akan menjumpai bahwasannya area fair value gap ini itu berada di kisaran area 0,618 ya, which is kalau misalkan kita coba iseng sedikit gambar teman-teman, ini area 0,618 dan juga area 0,786 nya kita satuin jadi box gini teman-teman. Nah, ini tuh sangat beririsan dengan area fair value gap-nya dan juga demand zone yang di sini teman-teman. Which is demand zone ini itu menahan pergerakan dari Toshi ini ketika dia berada di sini teman-teman. Kita coba geser. Nah, ketika dia sebelumnya mendekati titik all time high-nya juga teman-teman yang di sini. Dia ketahan beberapa kali sampai akhirnya terkoreksi teman-teman ya. Dan sekarang udah di breakout dan tentu sekarang jadi demand zone. Dan maka dari itu ada potensi jika memang harus koreksi, maybe koreksi yang paling wajar dan paling masuk akal adalah dia akan terkoreksi atau retrace ke fair value gap di sini dan juga mungkin bisa aja ke demand zone di sini teman-teman. Dan di sini ya kita baru bisa melihat lagi pergerakannya seperti apa apabila memang dia sudah testing nih ke demand zone ini. Dimana kalau misalkan dia berhasil rebound ke atas, maka tentu itu adalah indikasi yang positif. Sementara jika dia harus breakdown dari demand zone di sini atau demand area di sini, maka tentu itu masih masuk struktur bullish. Namun tentu itu secara pergerakan mungkin kurang ideal ya. Kenapa? Karena artinya momentum jualnya semakin menguat teman-teman. Seperti itu. Dan oke, di sini kalau kita hapus dulu, nah lebih kurang kayak gini. Dan seperti yang tadi saya ungkapkan, ada potensi memang dia koreksi dulu ya ke area fair value gap atau demand zone di sini, dan jika memang ada tekanan beli yang cukup signifikan dari demand area ini, maka ada potensi untuk dia mengalami rebound atau pemantulan kembali ke atas teman-teman. Untuk potensi yang pertama lebih kurang kayak gitu karena memang ini adalah demand zone-nya, dan hopefully dia nggak breakdown seperti yang tadi saya ungkapkan, karena kalau dia breakdown meskipun secara market structure masih bullish, namun tentu kita tahu bahwasannya tekanan sellernya juga menguat sehingga mengalahkan tekanan buyers di demand zone di sini jika memang dia harus breakdown ya dan menyentuh di demand area di bawahnya teman-teman. Nah, sementara memang di kemungkinan kedua kita harus tetap membuka opsi lain atau membuka ruang pada kemungkinan lain.
Dimana meskipun ini tail-nya panjang-panjang ya teman-teman, itu tetap ada potensi untuk dia terus menguat jika memang buyers-nya ini terus banyak tekanan belinya teman-teman, atau memiliki volume yang cukup signifikan, atau buyers-nya tekanan beli dari pembeli atau buyers ini semakin kuat, itu memang ada potensi untuk dia terbang lagi lebih tinggi ke atas. Namun secara probability, I think ya teman-teman, itu probability yang pertama ini lebih make sense dan juga lebih mudah, atau quote on quote lebih punya probabilitas atau kemungkinan yang besar untuk terjadi teman-teman. Karena meninjau dari tail yang juga udah panjang-panjang, dan juga memang ada potensi untuk orang-orang yang udah profit merealisasikan keuntungan mereka, sehingga menyebabkan harganya harus cari liquidity atau harus koleksi dulu ke zone at least di fair value gap ini, ataupun di demand zone di bawah sini teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan yang perlu teman-teman sadari adalah di sini itu secara market structure masih bullish, tapi tentu saran saya teman-teman nggak mengejar pumpingnya. Dan jika memang teman-teman tertarik sama aset atau token ini, lebih baik teman-teman tunggu ketika memang sudah terjadi retracement atau sudah terjadi koreksi yang sehat teman-teman. Dan tentu semuanya kembali lagi ya ke keputusan teman-teman. Hopefully kalian bisa jaga portofolio kalian dengan menerapkan risk to reward ratio yang sehat. Dan kalau kita lihat dari segi datanya teman-teman, untuk TOSI ini sendiri, dari segi analytics, actually ya teman-teman ya, di Q1 ini adalah salah satu kuartal terbaik untuk TOSI, karena actually di Q1 belum pernah sama sekali TOSI mencatatkan return negatifnya teman-teman. Dan so far returnnya sangat positif, bahkan ini ada plus 300%, ini bahkan plus 1000% lebih teman-teman. So let's see ya, mungkin di Q1 ini akan berakhir hijau untuk TOSI, kemungkinan teman-teman. Namun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, terutama di bulan Januari, karena sebentar lagi udah mau selesai. Harusnya sih returnnya tetap hijau atau tetap positif untuk TOSI ini. Namun kita nggak tahu nih di bulan Februari, Maret, dan seterusnya akan seperti apa. So gimana menurut teman-teman semua seputar TOSI ini? Apakah masih menarik, atau justru ini udah ketinggian nih, masih untuk naiknya lagi agak sulit, jadi lebih baik untuk cari alternatif lain, atau gimana teman-teman menurut kalian? Apakah ada atau terdapat meme coin lain yang lebih menarik daripada TOSI ini, atau TOSI ini actually masih bisa menarik dan masih bisa memberikan return yang signifikan? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman seperti biasa, buat kalian yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah juga. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya coba bahas untuk koinnya secepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekalian support saya, itu kalian bisa request analisa koinnya lewat link traktir saya yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun di link pada description di channel YouTube saya teman-teman. Dan that's all seputar update terkait TOSI ya teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah request, yang udah nonton sampai habis, dan udah support saya sampai sejauh ini. And I'll see you teman-teman in the next video.